Sejarah peninggalan kolonial Eropa di Kota Kudus, jejak ekonomi kolonial dalam industri lokal. Oleh Kelompok 3. Introduction. Guru Pengampu, Siswanto, SP. Nama kelompok 1. Alifah Maulidia absen 22. Nafis Aurel Oriza Suprianto absen 18. 3. Raisya Aura Zahrani absen 27. 4. Salwa Anindya Rahma absen 31. Apa sih sejarah pabrik rokok itu? Pabrik rokok di Kudus, terutama yang memiliki sejarah panjang, memang kaya akan warisan sejarah, termasuk bangunan-bangunan bersejarah dan sistem ekonomi yang masih berbekas hingga kini. Kudus dikenal sebagai kota kretek, dan sejarah panjang industri rokok di sana meninggalkan jejak yang kuat pada lanskap kota dan kehidupan masyarakatnya. 1. Arsitektur bangunan pabrik rokok kolonial di Kudus merupakan perpaduan unik antara gaya Eropa dengan sentuhan lokal, mencerminkan akulturasi budaya pada masa itu. Bangunan-bangunan ini biasanya memiliki ciri khas seperti penggunaan material bangunan dari Eropa, tata ruang yang terpengaruh gaya Eropa, serta sentuhan detail arsitektur tradisional Kudus. Dua sistem perdagangan dan ekonomi Kudus sangat erat, kaitannya dengan industri hasil tembakau, khususnya rokok kretek. Kudus dikenal sebagai kota kretek karena memiliki sejarah panjang dalam produksi dan perdagangan tembakau, menjadikannya pusat perdagangan tembakau utama di Jawa Tengah. Sistem perdagangan tersebut membutuhkan kerjasama antara pemerintah Belanda dan pengusaha Eropa dengan para bupati dan pengusaha lokal. Perkembangan pabrik rokok kolonial di Kudus didukung oleh beberapa infrastruktur penting. Infrastruktur ini mencakup stasiun kereta api yang dibangun untuk memperlancar pengiriman hasil tembakau, benteng berfungsi sebagai pengawasan keamanan, dan pelabuhan menjadi gerbang ekspor komoditas Kudus ke berbagai wilayah. 4. Hubungan sosial politik antara pemerintah kolonial Belanda dan pengusaha lokal dalam perkembangan pabrik rokok kretek pada masa itu bersifat timpang dan eksploitatif. Pemerintah kolonial Belanda melalui berbagai kebijakan dan praktik mendominasi dan mengendalikan industri rokok kretek, sementara pengusaha lokal hanya menjadi pemain subordinat yang seringkali dirugikan. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah-sekolah dan gereja di Kudus untuk beberapa tujuan. Motif utama adalah untuk menjalankan politik etis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi, namun juga untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja murah dan menyebarkan pengaruh agama Kristen di tengah masyarakat setempat. Warisan sejarah perkembangan industri rokok di Kudus yang menjadi saksi bisu salah satunya yaitu Museum Kretek yang menyimpan koleksi dan informasi tentang sejarah kretek, serta peninggalan-peninggalan dari tokoh kunci seperti Niti Semito dan pendiri pabrik rokok Bal 3. Transformasi masa kini bisa terlihat dari beberapa nama jalan seperti Van Deventer dan keberadaan pabrik-pabrik rokok modern seperti pabrik rokok Sukun yang terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan zaman sambil tetap mempertahankan jejak sejarahnya yang menjadi bukti pengaruh kolonial yang telah melebur. Apa sih sejarah Langgar Bubrah? Langgar Bubrah merupakan salah satu bangunan bersejarah yang terletak di Kudus, Jawa Tengah, dan dipercaya sebagai peninggalan masa lalu. Bangunan ini memiliki keunikan karena menyerupai menara yang tidak selesai dibangun dan diduga memiliki keterkaitan dengan perpaduan budaya Hindu dan Islam. Langgar Bubrah menjadi saksi bisu perjalanan sejarah di Kudus, khususnya dalam konteks akulturasi budaya, yang menarik untuk diteliti dan dipelajari lebih lanjut. Arsitektur Langgar Bubrah memiliki arsitektur yang unik dengan perpaduan unsur Hindu dan Islam. Bangunan ini berbentuk joglo dengan material bata merah dan dihiasi ukiran gunung. Di sekelilingnya terdapat menhir dan yoni, serta diperkirakan berusia lebih tua dari Menara Kudus. 2. Infrastruktur Langgar Bubrah di Kudus yang awalnya merupakan tempat pemujaan Hindu dialihfungsikan menjadi tempat ibadah umat Islam oleh Sunan Kudus. Konon ceritanya, langgar itu dibangun oleh Sunan Kudus di suatu malam, tetapi proses pembangunan langgar tersebut diketahui oleh orang lain atau kemenungsan sehingga tidak jadi dilanjutkan. Sehingga bangunannya menjadi unik dan memiliki bentuk yang tak biasa
yaitu berupa tumpukan batu bata yang tampak seolah-olah berantakan atau bubrah dibandingkan dengan bangunan bersejarah lainnya. 3. Pendidikan dan misi agama Langgar Bubrah di Kudus, meskipun namanya bubrah, rusak tidak sempurna, tetap difungsikan sebagai pusat pendidikan agama Islam, dan misi utamanya adalah menyebarkan nilai-nilai Islam secara toleran sambil melestarikan warisan budaya Jawa. Secara keseluruhan, Langgar Bubrah adalah bangunan bersejarah yang memiliki fungsi penting dalam konteks keagamaan, sosial, dan arkeologi di Kudus.